kita tidak menuntut ke Jakarta, tapi kita menagih hak kami sebagai perangkat desa. Persatuan Perangkat Desa Indonesia PPDI Kabupaten Kendal memberangkatkan sebanyak 1.050 perangkat desa se-Kabupaten Kendal untuk mengikuti silaturahmi nasional atau Silatnas ketiga. Rombongan perangkat desa yang berangkat dari Stadion Utama Kendal menggunakan 22 bus dan 2 minibus Selasa sore kemarin. Keberangkatan rombongan perangkat desa dilepas oleh Wakil Bupati Kendal Windu Soko Basuki atas nama pemerintah Kabupaten Kendal. Koordinator perangkat desa Kecamatan Boja Kabupaten Kendal Joko Sudrajat mengatakan keberangkatannya ke Jakarta untuk mengikuti Silatnas ini hanya menuntut hak-haknya sebagai perangkat desa kepada pemerintah pusat. Pasalnya sudah 5 tahun tidak pernah ada kenaikan penghasilan tetap atau siltap sehingga kesejahteraan perangkat desa masih jauh dari harapan. Tuntutan lainnya adalah pensiun bagi perangkat desa yang sudah purna tugas dan diberikannya gaji ke-13. Tuntutan kita tidak menuntut ke Jakarta, tapi kita menagih hak kami sebagai perangkat desa. Jadi yang pertama kejelasan sebagai perangkat desa, yang kedua kalinya bagaimana memberikan santunan bagi teman-teman perangkat yang sudah masa purna, minimal uang pensiun. Jadi kejelasan perangkat desa itu biar jelas, karena perangkat desa itu pelaku atau yang menjalankan kebijakan baik dari nasional sampai tingkat daerah. Kalau kebijakan yang membuat daerah, kita pelaksananya. Ingat, perangkat desa yang paling bawah yang melaksanakan kebijakan pusat sampai daerah. Makanya tolong lewat Silatnas ketiga ini, saya Joko Sudrajat dengan teman-teman Boja, intinya sepakat dan ikut menagih hak kami. Bukan menuntut, tapi menagih hak kami. Karena selama 5 tahun ini kami belum pernah mengalami kenaikan siltap. Demikian, Pak. Selama ini yang didapat dari perangkat apa? Gaji ataupun apa? Yang dapat dari perangkat hanya siltap dan tunjangan. Demikian, Pak. Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Soko Basuki mengatakan Pemkab Kendal memberikan support kepada perangkat desa yang mengikuti Silatnas di Jakarta karena tuntutan yang akan disampaikan perangkat desa kepada pemerintah pusat untuk meminta hak-haknya itu masih normatif dan wajar. Menurutnya selama ini penghasilan perangkat desa yang hanya mengandalkan dari siltap masih jauh dari harapan untuk bisa memberikan kesejahteraan yang wajar. Untuk itu semua anggota PPDI untuk menyiapkan diri memasuki bis masing-masing. Perangkat desa se-Kabupaten Kendal ke Jakarta, karena apa yang dia nomor 1 Kecamatan Kedondon supaya memasuki semuanya, di antara tentang siltap, terus yang kedua tentu tentang masalah dan nanti semua beriringan akan hal-hal yang diiringi oleh wajar, tidak terlalu mengada-ngada. Harapan saya pemerintah pusat bisa mendengar apa yang menjadi kesulitan pada para perangkat desa yang ada di Kabupaten Kendal. Karena kita sadari bersama bahwa kalau hari ini, tahun ini kita juga menaikkan masalah gaji buruh, tentu perangkat ini bisa juga ditingkatkan kesejahteraannya. Ya mudah-mudahan kalau kita melihat hari ini tentang siltap ini kita cukup memprihatinkan, ya. Saya kadang-kadang tanya sama Pak Kades, gue sebulan hitungmu berapa? 10 juta, ketawa dia. Artinya apa? Jauh dari harapan. Kenapa kamu berjuang mati-matian untuk jadi kepala desa kalau hanya 10 juta aja tidak ada? Nah, itu hanya sekedar pancingan saya. Artinya saya tarik lagi mungkin masalah Pologoro, ketawa juga dia. Artinya memang apa ya, sangat jauh dari harapan mereka. Kita prihatin. Saya sangat-sangat prihatin. Ya pesan saya yang pertama tadi sudah saya sampaikan, prinsip faktor keselamatan, keamanan personil material harus benar-benar untuk dijaga. Artinya itulah yang terpenting. Yang kedua tentu jangan sampai berbaur dengan orang-orang tidak dikenal di sekitarnya, sehingga perlu tentunya kelompok per kelompok atau body system, sehingga kalau manakala mungkin ada hal-hal kelompok-kelompok lain yang kita tidak kenal yang ingin menyusup untuk sesuatu yang tidak baik bisa tetap
terdeteksi. Wabu Basuki berpesan agar selama di Jakarta perangkat desa dari Kabupaten Kendal selalu menjaga kekompakan dan kedamaian. Jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang akan memperkeruh suasana sehingga bisa berjalan dengan baik dan sesuai yang diharapkan.